Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suherun, NIM 40221036 dari Prodi PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Peradaban. Saya di sini ingin menyampaikan hasil pembuatan video pembelajaran dari mata kuliah pengantar teknologi informasi, dosen pengempu Winarto MPD. Ya, sedikit menjelaskan tujuan dari pembelajaran video kali ini itu satu, untuk menambah wawasan bagi siswa dan siswi sekolah dasar. Yang kedua, biar siswa-siswi SD ataupun sekolah dasar itu lebih mengenal teknologi, lebih mengenal dunia teknologi digital zaman sekarang ini. Ya. Yang ketiga, agar siswa dan siswi tidak meremehkan atau membuat bercanda tentang tata cara berwudu yang baik dan benar. Yang keempat, ya, supaya siswa dan siswi lebih memahami, lebih mengerti tentang tata cara berwudu yang baik dan benar, supaya ketika mereka mau melaksanakan sholat itu wudunya sah, tidak batal ataupun tidak ada yang ketinggalan. Contohnya dari fardu-fardunya yang nggak boleh ditinggalkan. Ya, itu tujuan dari pembelajaran video pembelajaran yang saya buat. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan bagi kalian semua yang menyaksikan video kali ini. Ya, cukup sekian. Mari kita lihat video pembelajaran yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik yang saya cintai, yang saya banggakan. Semoga dibanggakan oleh Yang Maha Kuasa. Dan gimana kabar pagi hari ini adik-adik? Apakah sehat semua atau ada yang sakit? Ya, syukur kalau semuanya sehat, dalam keadaan sehat. Syukur. Ya, sebelum kelas kita dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, monggo. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya. Pada pagi hari yang cerah ini kita akan belajar mengenai tata cara berwudu yang baik dan benar. Ya. Wudu dalam kamus bahasa Arab itu dibagi menjadi dua suku kata. Yang pertama itu al-wudu. Al-wudu dengan dhammah. Berarti pekerjaan mensuci, bersuci. Pekerjaan bersuci. Dan dengan huruf wawunya wudu berarti air yang dipergunakan. Ya. Udah jelas adik-adik? Ya, itu pengertian menurut bahasa Kamus Besar Bahasa Arab. Ya. Sedangkan menurut bahasa artinya bersih dan indah. Sedangkan menurut istilah artinya membersihkan anggota wudu untuk menghilangkan hadas kecil, untuk melaksanakan sholat beribadah kepada Allah.
Ya, gimana adik-adik? Apakah ada yang mau ditanyakan tentang pengertian wudhu? Apakah sudah paham semua? Ya, syukur kalau sudah paham semua. Ya, setelah mengenal pengertian dari wudhu, kita juga harus tahu apa-apa saja sih rukun-rukunnya wudhu itu. Ya, ini rukunnya wudhu itu ada 6. Yang pertama, niat. Yang pertama itu niat. Yang kedua, membasuh muka. Membasuh muka dari sini ke sini, ya sini. Yang ketiga itu membasuh kedua tangan sampai sikut. Dari jari-jari ya, jari-jari sini terus sampai sikut. Nah, sampai sini. Lebihkan sedikit. Nah, setelah yang ketiga, yang keempat itu mengusap sebagian kepala. Ya, dari depan boleh, belakang juga boleh, sini boleh. Ya, semuanya boleh. Ya. Yang kelima itu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam itu tertib. Ya. Yang keenam tertib. Kenapa wudhu itu harus tertib? Ya, ini. Jika salah satu anggota dari fardunya wudhu itu atau rukunnya wudhu hilang ataupun loncat satu, itu akan membuat wudhunya tidak sah. Ya. Jadi fardunya wudhu itu tidak boleh ada yang hilang ataupun tidak boleh ada yang keloncat. Ya, sudah paham semua adik-adik? Ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ya kak, nih kak. Niat wudhu. Oh, niat wudhu. Ya, niat wudhu itu nawaitu wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Ya, setelah kita mengenal fardu-fardunya wudhu atau rukun-rukunnya wudhu, kita juga harus tahu syarat-syarat sahnya atau syarat-syarat wajibnya wudhu itu. Ya, yang pertama yaitu beragama Islam, harus itu beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat, akalnya harus sehat. Yang ketiga, balik. Yang keempat, suci dari hadas, nifas, haid, dan junub. Nah, yang ke masuk waktunya sholat. Ya, waktunya sholat. Jika belum waktunya sholat, boleh berwudu, boleh. Silakan. Nah, ya, apakah ada yang mau ditanyakan tentang syarat-syaratnya wudhu? Monggo adik-adik. Ya, yang di pojok. Ya, balik ya. Balik itu apa sih balik? Nah, kita harus tahu balik itu kedewasaan. Jika laki-laki itu dari 15 tahun ke atas itu sudah dikatakan balik. Kalau perempuan itu 9 tahun ke atas itu kalau perempuan. Kalau perempuan 9 tahun ke atas ya. Itu. Udah? Ada yang mau ditanyakan lagi adik-adik? Monggo silakan. Ya. Ya, nggak ada. Oke. Sudah pada paham semua ya? Ternyata oke. Paham. Syukur. Ya. Setelah kita mengenal pengertian wudhu, rukun-rukunnya wudhu, syarat-syaratnya wudhu, kita juga harus tahu yang namanya sunnah-sunnahnya wudhu. Sunnah-sunnahnya wudhu ada berapa? Ayo adik-adik pada paham nggak? Ada berapa itu sunnah-sunnahnya wudhu? Ayo sebutkan. Ya, yang pertama
membaca basmalah saat awal berwudu. Membaca basmalah saat awal berwudu. Ya, setelah membaca basmalah, yang kedua, membasuh kedua telapak tangan. Dari telapak tangan sampai pergelangan tangan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, berkumur-kumur. Memasukkan air ke dalam mulutnya, berkumur-kumur. Yang keempat, itu menghirup air ke dalam hidung. Ya. Yang kelima itu mendahulukan anggota tubuh kanan daripada anggota tubuh kiri. Itu membasuh kedua telinga. Ya, kedua telinga dari luar sini sampai ke dalam. Nah, sini dari luar sampai ke dalam. Nah, itu. Ya. Membasuh sebanyak 3 kali. Membasuh ya sebanyak 3 kali, berkumur 3 kali, menghirup air ke dalam hidung 3 kali, membasuh muka 3 kali. Ya. Membersihkan sela-sela jari tangan dan kaki. Ya. Membaca doa sesudah wudhu. Ya. Monggo jika adik-adik kurang paham ataupun ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Ya, apa pertanyaannya? Oh, itu ya. Pertanyaannya, kenapa harus menghirup air ke dalam hidung? Tujuannya membersihkan kotor-kotoran di dalam hidung. Tujuannya biar nggak sakit. Nah, itu. Udah? Ada yang mau ditanyakan lagi adik-adik, siswa-siswi yang sangat pintar-pintar? Nah, setelah mengenal pengertian wudhu dan rukun-rukunnya wudhu dan syarat-syaratnya wudhu, ya, dan sunah-sunahnya wudhu, ada lagi. Apa itu? Ya, yang membatalkan wudhu. Ya, hal-hal apa saja yang akan membatalkan wudhu kita itu batal. Hal-hal apa saja yang akan membuat wudhu kita batal? Ya, yang pertama itu keluar sesuatu dari jalan depan maupun jalan luar, semisal kentut ataupun semisal buang air kecil atau air besar. Nah, itu. Yang kedua itu hilang akal, tidak waras, pingsan. Ya, itu masuk mabuk. Nah, itu. Dan lain-lain, banyaklah contoh yang bisa membuat hilang akal. Ya, yang ketiga apa? Murtad. Yang ketiga itu murtad. Murtad itu berpindah agama. Ya. Yang keempat itu junub. Yang keempat junub. Yang kelima itu menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Ya, itu membatalkan wudhu. Keenam, menyentuh bagian alat kelamin menggunakan telapak tangan tanpa batasan-batasan yang sudah ditentukan. Itu. Yang ketujuh itu makan daging onta. Makan daging onta itu membatalkan wudhu ya adik-adik. Jika adik-adik memakan daging onta, itu akan membatalkan wudhu adik-adik ya. Ya, dan masih banyak yang lainnya ya yang tidak bisa disebutkan. Soalnya masih banyak banget contoh-contoh yang bisa membatalkan wudhu itu.
pertama kita cuci tangan. Ya, yang setelah sudah kita bersihin dulu. Ya, monggo jika ada yang mau dipertanyakan ataupun yang mau menambahkan, monggo. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan adik-adik, monggo. Ya, udah? Nggak ada? Udah pada jelas ini? Udah paham? Ya, udah. Kalau udah paham, ya cukup sekian pembelajaran daring hari ini. Ya, semoga aktivitas adik-adik lancar, selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kesemangatan untuk belajar lebih giat lagi. Ya, cukup sekian. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup sekian video pembelajaran yang saya buat. Apabila ada kesalahan tulisan maupun kata-kata maupun tingkah laku saya yang kurang berkenan di hati rekan-rekan sekalian, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dan saya menerima saran dan kritik dari rekan-rekan agar bisa membangun saya lebih kreatif dalam membuat video lainnya. Ya, cukup sekian. Jangan lupa like, share, and comment, dan subscribe. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.